Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Heni Armania, SPDMM, selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Perkenalkan, nama saya Alma Rahmawati dengan NIM 6321068. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Leverage Keuangan, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Studi kasus perusahaan makanan dan minuman. Adapun pokok pembahasan saya kali ini yaitu di bab pertama ada pendahuluan, di bab 2 ada tinjauan pustaka, di bab 3 ada metode penelitian, di bab 4 ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan manufaktur khususnya sektor makanan dan minuman memiliki peran penting dalam dunia perekonomian di Indonesia. Kinerja keuangan mereka menjadi perhatian utama bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Industri ini tidak hanya berkontribusi signifikan pada produk domestik bruto, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk-produk makanan dan minuman menuntut perusahaan di sektor ini untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka agar tetap kompetitif dan mencapai profitabilitas yang diinginkan. Masalah umum yang diidentifikasikan dalam latar belakang penelitian ini adalah pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan yaitu 1. Leverage keuangan, 2. Likuiditas, 3. Ukuran perusahaan. Penelitian ini mengambil 8 sampel perusahaan sektor makanan minuman yang terdaftar di BEI. Penelitian ini penting karena sektor manufaktur rentan terhadap fluktuasi ekonomi, terutama selama pandemi COVID-19. Penelitian ini membandingkan dan membangun dari studi sebelumnya yang meneliti variabel serupa, namun dengan fokus dan periode waktu yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh leverage keuangan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Yang ketiga, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dan yang terakhir, sejauh mana leverage keuangan, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Tujuan dalam penelitian ini yaitu 1. Menganalisis pengaruh leverage keuangan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang kedua, menganalisis pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh leverage keuangan, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Manfaat dalam penelitian ini yaitu 1. Memberikan wawasan empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. 2. Memberikan informasi bagaimana leverage keuangan, likuiditas, dan ukuran perusahaan mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Ketiga, memberikan panduan kepada manajemen perusahaan dalam mengelola leverage keuangan, likuiditas, dan ukuran perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. Yang keempat, menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang yang sama. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai leverage keuangan, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas adalah metrik kunci untuk mengukur efektivitas manajemen dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Return on asset merupakan indikator utama profitabilitas, mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Suatu perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi dapat menarik para investor, menunjukkan prospek masa depan yang baik, dan
mencerminkan efisiensi operasional. Rasio profitabilitas bermanfaat untuk evaluasi kinerja, pertumbuhan, dan efisiensi perusahaan dalam berbagai aspek keuangan. Dalam penelitian ini, ROA atau Return on Asset dipilih sebagai ukuran profitabilitas karena menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total sumber daya keuangan yang dihasilkan. Berikutnya, leverage adalah strategi perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber pendanaan termasuk utang, untuk meningkatkan keuntungan pemegang saham. Leverage memiliki peran penting dalam mempengaruhi profitabilitas dengan menambah basis modal perusahaan. Namun, leverage juga membawa resiko, terutama jika utang yang berlebihan. Rasio leverage menggunakan debt to asset ratio. Debt asset ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan perusahaan pada utang. Meskipun leverage dapat meningkatkan potensi laba, perusahaan harus menyimbangkan manfaat dan risiko dengan hati-hati. Penilaian leverage penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian, likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, yang menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan tagihan pada saat jatuh tempo. Suatu perusahaan menunjukkan likuiditas yang cukup ketika aset lancar atau instrumen pembayaran melebihi utang jangka pendeknya. Tingkat likuiditas sangat penting karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera. Likuiditas sangat penting untuk kredibilitas dan stabilitas keuangan perusahaan. Rasio likuiditas menggunakan current ratio atau rasio lancar yang digunakan untuk menilai likuiditas dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas meliputi evaluasi kemampuan pembayaran utang, perencanaan keuangan, dan pemantauan kinerja perusahaan. Meskipun rasio likuiditas tinggi dan umumnya positif, tetapi interpretasinya harus berhati-hati karena bisa juga menunjukkan pemanfaatan aset yang kurang efisien. Terakhir, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah faktor penting yang mempengaruhi profitabilitas. Biasanya diukur melalui total aset atau penjualan. Perusahaan besar umumnya memiliki keunggulan dalam skala ekonomi, manajemen aset yang efisien, dan kemampuan menghasilkan laba yang sangat besar. Berikutnya adalah kerangka penelitian. Dalam penelitian ini, terdiri dari 3 variabel independen yaitu leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan, dan 1 variabel dependen yaitu profitabilitas. Sehingga hipotesis H1, leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. H2, likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. H3, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Kemudian H4, leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Jenis penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif kausal untuk menguji hubungan antar variabel. Objek penelitian ini menggunakan 33 perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari 33 perusahaan, penelitian ini mengambil 8 sampel dari 33 perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dalam penelitian ini ada 3 variabel independen yang dilambangkan dengan huruf X, yaitu leverage keuangan, likuiditas, dan ukuran perusahaan, serta 1 variabel dependen yang dilambangkan dengan huruf Y, yaitu profitabilitas. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan website Bursa Efek Indonesia. Berikutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis data, ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik, dan yang ketiga ada analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Semua teknik analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 25. Hasil dari analisis statistik deskriptif. Variabel leverage yang diukur dengan debt to asset ratio memiliki rentang nilai antara 0,10 hingga 0,56 dengan rata-rata 0,3144 dan standar deviasi 0,15429. Variabel likuiditas yang diukur oleh current ratio memiliki nilai terendah sebesar 1,48 dan nilai tertinggi sebesar 13,31 serta nilai rata-rata sebesar 4,2834 dan standar deviasi sebesar 3,21792. Kemudian variabel ukuran perusahaan diukur menggunakan log total asset
atau LNTA. Total aset bervariasi dari 13,77 hingga 30,80 dengan rata-rata sebesar 26,0125 dan standar deviasi sebesar 5,54789. Variabel ROA diestimasi dengan return on asset memiliki nilai minimum sebesar 3,95 dan nilai tertinggi sebesar 22,18 serta nilai rata-rata sebesar 10,1966 dan standar deviasi sebesar 5,02311. Dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai signifikan sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Artinya menunjukkan data berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikoleniaritas. Semua variabel independen memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai PIF lebih kecil dari 10. Dan artinya tidak terjadi multikoleniaritas yang serius antar variabel independen. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Scatterplot menunjukkan titik-titik tersebar tanpa pola sistematis, yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas yang serius antar variabel independen. Dan yang terakhir, ada uji autokorelasi yang berisikan nilai Durbin-Watson sebesar 1,846, yang artinya tidak ada masalah autokorelasi yang signifikan dalam model regresi. Secara keseluruhan, hasil uji asumsi klasik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi-asumsi dasar dan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Pengaruh variabel independen yang diperoleh dari analisis linear berganda yaitu yang pertama, leverage atau debt to asset ratio. Setiap kenaikan 1 unit menurunkan profitabilitas sebesar 30,358 unit. Yang kedua, likuiditas. Setiap kenaikan 1 unit menurunkan profitabilitas sebesar 1,029 unit. Dan yang berikutnya, ukuran perusahaan. Setiap kenaikan 1 unit menurunkan profitabilitas sebesar 0,297 unit. Berikutnya, uji hipotesis. Yang pertama ada uji parsial atau uji T, yang menunjukkan bahwa rasio leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Yang berikutnya ada uji simultan atau uji F, yang menunjukkan bahwa leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Pada tabel uji koefisien determinasi, diperoleh nilai adjust R square sebesar 0,605, sehingga variabel bebas yaitu leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas sebesar 60,5%. Sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak termasuk dalam studi ini sebesar 39,5%. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, kesimpulan yang dapat ditarik antara lain, leverage memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin rendah profitabilitasnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban bunga dan resiko finansial. Yang kedua, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Perusahaan dengan likuiditas yang baik cenderung memiliki profitabilitas yang lebih tinggi karena dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan memanfaatkan peluang investasi dengan lebih baik. Yang ketiga, ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, meskipun arah pengaruhnya itu negatif. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar tidak selalu lebih menguntungkan. Dan yang terakhir, secara simultan leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dengan kemampuan menjelaskan variasi profitabilitas sebesar 60,5%. Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan sebaiknya mengelola tingkat leverage dengan hati-hati. Mengingat pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas, perlu dicari keseimbangan yang optimal antara manfaat, penghematan pajak, dan resiko finansial dari penggunaan uang. Yang kedua, mempertahankan tingkat likuiditas yang baik dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Namun perusahaan perlu menjaga agar likuiditas tidak terlalu tinggi yang dapat mengakibatkan idle cash. Yang ketiga, perusahaan perlu mengevaluasi
efisiensi operasional mereka. Mengingat ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Fokus pada peningkatan efisien dan inovasi mungkin lebih penting daripada sekadar ekspansi ukuran. Yang keempat, untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cangkupan variabel independen, mengingat masih ada 39,5% variasi profitabilitas yang dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model penelitian ini. Dan yang terakhir, penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan penggunaan metode analisis yang lebih kompleks seperti analisis panel data atau structural equation modeling untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antar variabel. Sekian presentasi proposal penelitian saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.